tahu aku salah, Mas. Maafkan aku. Maaf, dulu kamu tinggalkan aku. Sekarang semuanya sudah berbeda. Namaku Andi. Orang-orang di kampung sering memanggilku Andi Penambang. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar muncul, aku sudah turun ke sungai kecil di tepi bukit. Tanganku memegang cangkul, ember, dan harapan. Aku menggali batu-batu kecil, berharap suatu hari salah satunya bisa mengubah hidup kami. Rumahku sederhana, dindingnya papan tipis, atapnya bocor kalau hujan. Tapi di sanalah semua mimpiku tumbuh. Di dalam rumah itu ada seseorang yang sangat aku cintai, Sinta, istriku. Sinta selalu bangun lebih dulu dariku. Biasanya ia menyiapkan kopi hitam dan nasi goreng sederhana, lalu duduk menatapku yang sibuk menyiapkan alat tambang. "Mas, kalau capek istirahat sebentar ya, aku nggak mau kamu sakit." Aku tersenyum. "Tenang aja, Sin. Kalau aku sakit, siapa yang jagain kamu?" Ia tertawa kecil, tapi kadang aku bisa melihat sesuatu di matanya. Semacam kekhawatiran, mungkin juga kekecewaan. Aku tahu, hidup miskin itu tidak mudah. Kadang malam-malam aku mendengar ia menghela napas panjang, menatap atap rumah, sambil berkata pelan, "Mas, kapan ya kita bisa punya rumah yang gak bocor?" Aku hanya diam, lalu kupegang tangannya dan berkata, "Percayalah, Sin, suatu hari nanti aku akan nemuin batu yang bisa ubah nasib kita. Batu itu pasti ada. Aku cuma harus sabar." Setiap kali aku bicara begitu, Sinta tersenyum. Senyum yang entah benar-benar percaya atau hanya menahan sedih. Tapi bagiku itu cukup, karena satu senyum darinya sudah jadi alasan untuk bertahan. Hari-hari berlalu begitu saja. Aku menggali, menjual batu, dan membawa pulang uang pas-pasan. Kadang cukup buat beli beras, kadang hanya cukup untuk makan malam seadanya. Tapi di tengah kekurangan, aku merasa bahagia karena aku punya Sinta. Sore itu, langit oranye di atas bukit tampak indah sekali. Aku dan Sinta duduk di beranda rumah menikmati teh hangat. Angin membawa aroma tanah basah dari sungai dan suara jangkrik mulai terdengar. "Aku suka sore kayak gini, Mas." "Kenapa?" tanyaku. "Karena di saat begini, aku merasa semuanya baik-baik saja." Aku menatapnya, lalu tersenyum. "Iya, Sin, semua baik-baik saja. Selama kita berdua, semuanya akan baik-baik saja." Aku tidak tahu bahwa kalimat itu akan jadi yang terakhir kali aku merasakan ketenangan. Karena setelah sore itu, segalanya mulai berubah. Musim hujan datang lebih cepat dari biasanya. Tambang di pinggir sungai yang dulu ramai, kini sepi. Batu-batu yang kutemukan tak lagi laku. Harga turun, pembeli jarang datang. Setiap hari aku pulang membawa ember kosong dan hati yang makin berat. Di rumah, suasana tak lagi hangat seperti dulu. Sinta mulai sering diam. Ia jarang tersenyum, jarang bertanya apakah aku lelah. Aku tahu ada yang berubah, tapi aku pura-pura tidak tahu. Mungkin aku takut mendengarnya. Suatu malam, ketika hujan deras mengetuk atap rumah kami yang bocor, Sinta duduk di pojok dapur menatap air yang menetes dari langit-langit. Aku menghampirinya dan mencoba bercanda. "Lihat, Sin, kalau atap ini bocor terus, kita bisa pelihara ikan di dalam rumah." Aku tertawa kecil. Tapi ia tidak membalas. Ia hanya menunduk dan berkata lirih, "Mas, aku capek." Aku terdiam. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi rasanya seperti suara yang memecahkan dinding dadaku. Capek sama hidup kayak gini. Capek makan seadanya, tidur sambil takut besok gak punya uang belanja. Aku tahu kamu berusaha, Mas. Tapi, apa kamu gak lelah?
Aku menatapnya lama. Hujan makin deras di luar. Aku ingin memeluknya, ingin bilang kalau semua akan baik-baik saja. Tapi suaraku tertelan oleh derasnya air hujan dan rasa sesak yang tak bisa kujelaskan. Keesokan paginya, aku berangkat lebih pagi dari biasanya. Aku ingin membuktikan sesuatu, ingin menggali lebih dalam, berharap menemukan satu batu yang bisa membuat Sinta tersenyum lagi. Tapi hari itu sungai banjir, dan aku tak menemukan apa-apa. Ketika aku pulang sore harinya, rumah itu terasa hampa. Pintu terbuka, meja kosong, dan di atas kasur ada selembar kertas kecil. Tulisan tangan Sinta. Mas Andi, maaf, aku lelah hidup miskin. Aku ingin mencoba hidup baru. Jangan cari aku, jaga dirimu. Sinta. Tanganku gemetar memegang kertas itu. Hujan belum reda di luar. Aku berdiri lama di depan pintu, menatap jalanan berlumpur yang mungkin baru saja dilaluinya. Ada sesuatu yang mengalir di wajahku, entah air hujan atau air mata. Aku tidak tahu. Malam itu, aku duduk di beranda sendirian. Kopi di tanganku dingin, tapi pikiranku lebih dingin lagi. Di meja kecil, kalung sederhana yang dulu kuberikan padanya masih tergantung. Seakan sengaja ditinggalkan untuk mengingatkanku pada apa yang hilang. Aku menggenggam kalung itu erat-erat dan dalam hatiku berbisik, "Baiklah, Sin, kalau ini pilihanmu, aku tidak akan menahanmu. Tapi aku janji, suatu hari nanti aku akan membuatmu melihat siapa sebenarnya Andi yang kau tinggalkan." Aku menatap langit malam yang kelam, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berdoa bukan untuk rezeki, melainkan untuk kekuatan. Kekuatan untuk bertahan sendirian. Sejak malam itu, rumahku tak lagi sama. Tak ada aroma kopi hangat, tak ada suara Sinta memanggilku dari dapur. Yang tersisa hanya sunyi dan suara cangkul yang tiap pagi menabrak tanah. Hari-hariku di tambang terasa panjang. Banyak yang menertawakan. Katanya Andi itu gila, tambangnya sudah mati tapi masih saja menggali. Aku hanya tersenyum. Aku tidak menggali tanah, aku menggali harapan. Setiap hari aku datang sebelum matahari terbit. Duduk di tepi sungai yang kini mulai mengering. Tanganku penuh luka, kulitku menggelap, tapi hatiku tetap keras kepala. Entah mengapa, setiap kali cangkulku menghantam tanah, aku merasa seperti sedang memukul takdir, memaksa dunia melihatku. Suatu pagi, aku hampir menyerah. Tubuhku lemah, perutku kosong, dan hujan semalam membuat tanah menjadi lumpur. Aku terduduk di tepi sungai, menatap air yang mengalir pelan. Kupandangi kalung kecil Sinta yang masih kusimpan di saku. Kupeluk erat-erat dan berbisik, "Sin, kalau kau lihat aku sekarang, mungkin kau akan menertawakanku, tapi aku tidak akan berhenti." Lalu aku teringat kata-kata almarhum ayah dulu, waktu aku masih kecil dan ikut menggali bersamanya. Ia pernah bilang, "Yang sabar menggali pasti menemukan cahaya." Tapi cahaya itu tidak selalu berupa emas. Kadang ia berupa keyakinan. Kata-kata itu berputar di kepalaku. Aku bangkit, menyalakan semangatku lagi, dan melanjutkan menggali di tempat yang bahkan pekerja lain sudah tinggalkan. Tanah di situ keras, berbatu, dan hampir mustahil ditembus. Tapi entah kenapa, pagi itu cangkulku menabrak sesuatu yang berbeda. Krek! Suara itu pelan, tapi membuat jantungku berdegup kencang. Aku menggali lebih dalam. Ada sesuatu di sana. Batu kecil tertutup lumpur tapi berkilau samar saat terkena sinar matahari pagi.
kilau yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Tanganku bergetar. Aku ambil batu itu, kuusap dengan hati-hati, dan di bawah lumpur tipis itu ada cahaya putih kebiruan yang memantul seperti sinar bulan. Hatiku berdetak tak karuan. Batu itu bukan batu biasa. Aku tidak tahu apa itu. Tapi sesuatu dalam diriku berkata, inilah saatnya. Aku berlari ke kota, menemui seorang pedagang batu yang sudah lama ku kenal. Saat batu itu kulapangkan di hadapannya, matanya membesar. Ia menatapku tanpa berkedip dan berkata pelan, Andi, dari mana kau dapat ini? Ini bukan batu biasa. Ini berlian mentah dan bukan sembarang berlian. Ini langkah. Aku hampir tidak bisa bicara. Tanganku gemetar, suaraku parau, hanya satu kalimat yang keluar. Jadi, akhirnya aku menemukannya. Hari itu menjadi titik balik dalam hidupku. Berita tentang penemuan berlian besar itu cepat menyebar. Orang-orang yang dulu menertawakan kini datang menyalamiku. Investor datang menawarkan kerjasama. Tambang kecilku berubah menjadi perusahaan besar. Dan entah bagaimana, nama Andi mulai dikenal di seluruh kota. Tapi di tengah semua tepuk tangan dan ucapan selamat itu, aku hanya menatap batu kecil pertama yang kutemukan. Batu yang mengubah segalanya. Kupandangi kilau putihnya, dan aku sadar, sebenarnya yang tidak pernah pudar bukan hanya batu itu, melainkan tekadku sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan begitu cepat. Seolah waktu tak lagi berjalan, tapi berlari. Batu berlian itu menjadi awal dari segalanya. Tambangku yang dulu sunyi, kini ramai. Para pekerja berdatangan, alat-alat berat mulai berdiri di tempat yang dulu hanya ada cangkul dan ember tua. Orang-orang yang dulu menertawakanku kini memanggilku Pak Andi. Beberapa bahkan menepuk bahuku sambil tersenyum kagum, seolah mereka selalu percaya sejak awal. Aku hanya tersenyum. Aku tidak menyimpan dendam, tapi aku juga tidak lupa. Dalam waktu 2 tahun, aku resmi mendirikan perusahaan tambang sendiri. Sebuah perusahaan besar yang mengekspor berlian ke luar negeri. Orang-orang media menjulukiku si Raja Berlian dari Tanah Lumpur. Rumah papan itu kini berganti dengan rumah besar bercat putih. Halaman luas, taman hijau, dan air mancur di tengahnya. Tapi setiap kali aku duduk di ruang tamu yang megah itu, ada satu hal yang selalu terasa kosong. Kursi di sebelahku. Kursi tempat Sinta dulu biasa duduk sambil menatap senja. Malam-malamku kini sunyi dengan cara yang berbeda. Bukan karena hujan bocor, tapi karena sepi di hati. Kadang aku menatap foto lama kami berdua. Foto yang sudah mulai pudar, diambil di depan rumah kayu dengan latar langit jingga. Aku tersenyum pahit. Kalau kau masih di sini, Sin, mungkin aku bisa bilang, lihat, kita berhasil. Namun waktu tidak pernah menunggu siapapun. Hari-hariku penuh rapat, perjalanan, dan kesibukan yang tak ada habisnya. Semakin tinggi aku berdiri, semakin terasa bahwa kesuksesan ini tidak sepenuhnya milikku. Sampai suatu malam, aku menghadiri acara amal yang diadakan oleh perusahaanku sendiri. Lampu-lampu kristal berkilauan, musik lembut mengalun, dan orang-orang berpakaian rapi saling bertukar senyum palsu. Aku berdiri di depan podium berbicara tentang perjuangan dan kerja keras. Tentang bagaimana setiap batu yang kita angkat dari tanah bisa menjadi cahaya bila digosok dengan sabar. Tepuk tangan menggema. Aku tersenyum dan menunduk. Lalu berjalan ke arah pintu keluar untuk menenangkan diri sejenak. Di antara kerumunan tamu, aku melihat seorang wanita tengah membersihkan meja yang kotor. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, dan wajahnya tampak sangat lelah. Tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat langkahku terhenti. Ia mendongak perlahan. Dan waktu seolah berhenti di detik itu. Aku terpaku. Wajah itu, meski berubah, meski menua,
Aku mengenalinya lebih dari siapapun. Sinta. Ia menatapku dengan wajah terkejut. Nafasnya tersendat, matanya bergetar menahan air mata. Tangannya yang memegang kain pel lantai bergetar hebat. Suara lirih keluar dari bibirnya. Mas Andi? Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri, menatapnya dengan campuran perasaan yang tak bisa kujelaskan. Antara rindu, kecewa, dan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang dulu kupendam bertahun-tahun. Orang-orang di sekitar kami tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagi mereka, itu hanya momen antara seorang bos besar dan seorang pekerja kebersihan. Tapi bagiku, itu adalah masa lalu yang tiba-tiba kembali hidup di depan mata. Ia menunduk, lalu berlari keluar dari ruangan dengan langkah gemetar. Aku ingin memanggilnya, tapi suaraku lenyap di tenggorokan. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh. Punggung yang dulu aku jaga dan kini hilang untuk kedua kalinya. Tapi dengan cara yang lebih menyakitkan. Malam itu aku pulang ke rumah sendirian. Aku duduk di taman, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit hitam. Di tanganku, aku masih menggenggam kalung kecil yang dulu ia tinggalkan. Angin malam berhembus lembut membawa bisikan yang nyaris tak terdengar. Kadang yang pergi akan kembali, bukan untuk tinggal, tapi untuk menguji apakah kita benar-benar sudah sembuh. Aku menutup mata, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidak tahu harus bersyukur atau bersedih. Sejak malam itu, bayangan Sinta tak pernah pergi dari pikiranku. Setiap langkah di rumah besar ini terasa hampa. Setiap sudutnya seperti memanggil kenangan yang berusaha kulupakan. Aku mencoba mengabaikan, tapi wajah itu selalu muncul. Di antara mimpi, di antara diam. Beberapa hari kemudian, aku duduk di ruang kerja, menatap jendela yang menghadap taman. Hujan turun pelan, menetes di kaca seperti irama kesedihan. Tiba-tiba, suara pelayan mengetuk pintu. "Pak Andi," katanya perlahan. "Ada seseorang di gerbang. Katanya ingin bertemu dengan Bapak." Aku mengangguk tanpa pikir panjang. "Tanyakan siapa namanya." Pelayan itu ragu sejenak, lalu menjawab pelan. "Namanya Sinta, Pak." Waktu seolah berhenti. Aku berdiri, langkahku terasa berat menuju gerbang depan. Dan di sana, di bawah hujan deras, aku melihat sosok itu. Perempuan yang dulu meninggalkan rumah papan kami, kini berdiri gemetar di depan gerbang rumah yang pernah ia impikan. Pakaiannya basah kuyup, wajahnya pucat, tapi matanya masih mata yang sama. Hanya kini penuh luka dan penyesalan. "Mas," suaranya parau, nyaris tak terdengar di antara rintik hujan. "Aku minta maaf." Aku diam. Langkahku berhenti beberapa meter di depannya. Hujan membasahi jas mahal yang kupakai. Tapi entah kenapa, aku tidak ingin bergerak. Sinta menatapku. Air matanya bercampur dengan air hujan. "Aku salah, Mas. Aku pikir uang bisa bikin bahagia. Aku pikir dengan pergi, aku akan dapat hidup yang lebih baik. Tapi ternyata, aku kehilangan segalanya." Suaranya pecah. Lelaki itu pergi. Aku tak punya rumah, tak punya siapa-siapa. Dan setiap malam aku berdoa, supaya Tuhan kasih aku kesempatan minta maaf padamu. Aku menarik napas panjang. Hatiku seperti dua dunia yang saling bertabrakan. Antara luka yang lama dan kasih yang perendah begitu dalam. Aku mendekat pelan, menatap wajahnya dari dekat.
Keriput halus di ujung matanya, rambutnya yang mulai memutih. Semua itu membuatku sadar, waktu telah berjalan begitu jauh. Sin, kataku pelan. Aku tidak marah. Dulu mungkin iya, tapi sekarang tidak. Aku sudah melewati semua rasa itu. Ia menangis makin keras, lalu berlutut di depan gerbang yang masih tertutup. Tolong, maafkan aku, Mas. Aku nggak minta kembali. Aku cuma mau dengar dari mulutmu kalau aku sudah dimaafkan. Aku menatapnya lama, lalu berlutut di hadapannya. Tanganku menyentuh bahunya dengan lembut. Sin, aku sudah memaafkanmu. Sejak lama. Tapi hati ini, Sin, sudah belajar hidup tanpamu. Ia menatapku, matanya membesar, seolah kata-kata itu lebih menyakitkan daripada amarah apapun. Tapi aku harus jujur, karena aku tidak ingin terjebak di masa lalu. Hujan semakin deras. Aku bangkit, menatapnya sekali lagi. Kalau kau butuh tempat berteduh malam ini, rumahku terbuka. Tapi besok, teruskanlah hidupmu. Kita sudah menempuh jalan masing-masing. Sinta menunduk, tangisnya pecah tanpa suara. Ia mencium tanganku perlahan, seperti seseorang yang berpamitan selamanya. Lalu ia berbalik, berjalan menjauh, di bawah hujan malam yang dingin. Langkahnya goyah, tapi aku tahu, kali ini ia tidak lari. Ia benar-benar pergi. Aku berdiri di depan gerbang itu cukup lama. Hujan mereda perlahan, meninggalkan aroma tanah basah yang sama seperti dulu, saat kami masih tinggal di rumah papan sederhana. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak merasa marah, tidak merasa kosong. Aku hanya merasa tenang. Hari demi hari berlalu setelah malam itu. Hujan sudah berhenti, tapi jejaknya masih tertinggal di taman rumahku. Di tanah yang basah, di udara yang lembab, dan entah kenapa, di hatiku juga. Bukan sebagai luka, tapi sebagai tanda bahwa sesuatu pernah tumbuh, dan kini telah selesai. Sinta benar-benar pergi setelah malam itu. Aku tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Namun setiap kali melihat hujan turun, aku teringat sosoknya di depan gerbang dengan tatapan yang memohon ampunan. Dan setiap kali aku teringat itu, aku berdoa, semoga ia menemukan damai seperti yang kini mulai kurasakan. Aku tak lagi sibuk mengejar angka, laba, atau kemewahan. Semua itu kini terasa hampa jika tidak memberi arti. Perusahaan tetap berjalan, tapi aku menyerahkan banyak tanggung jawab pada orang-orang muda yang kupercaya. Aku lebih sering pergi ke kampung lama, tempat semuanya dimulai. Rumah papan yang dulu kutinggali memang sudah tak ada, tapi di tanah bekas pondasinya, aku membangun sebuah rumah singgah. Untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang yang kehilangan arah seperti dulu aku kehilangan Sinta. Aku ingin tempat itu jadi rumah bagi mereka yang sedang berjuang, karena aku tahu rasanya berjuang sendirian. Setiap sore, aku duduk di beranda rumah singgah itu. Angin membawa aroma tanah basah, sama seperti dulu. Anak-anak berlari-lari kecil di halaman, tertawa, bebas dari beban yang pernah kutanggung. Dan di antara tawa mereka, aku sering tersenyum sendiri. Aku sadar sekarang, berlian paling berharga bukan yang kupetik dari tanah,
tapi yang tumbuh di hati, berlian dari kesabaran, luka, dan pengampunan. Kadang ada orang bertanya, "Pak Andi, apa Bapak tidak ingin menikah lagi?" Aku hanya tersenyum dan menjawab, cinta itu tidak selalu harus dimiliki lagi. Kadang cukup disyukuri pernah ada." Malam itu, aku berdiri di depan rumah singgah memandang langit yang jernih. Bintang-bintang berkelap-kelip di atas sana, dan salah satunya terasa seperti menatap balik kepadaku. Mungkin itu caraku membayangkan Sinta sedang tenang di suatu tempat. Aku menatap ke langit dan berkata pelan, "Terima kasih, Sin, karena pernah membuatku belajar arti kehilangan dan arti untuk bangkit kembali." Angin berhembus lembut membawa dedaunan jatuh di kakiku. Aku tersenyum, lalu melangkah masuk ke rumah, meninggalkan langit malam yang kini terasa lebih terang dari sebelumnya. Karena akhirnya aku mengerti, yang tersisa dari semua perjalanan ini bukan luka, bukan juga harta, tetapi cahaya. Cahaya yang tumbuh dari sabar dan tak pernah padam, bahkan ketika cinta telah pergi.